Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal mu'alaf, tapi spesifik pada proses syahadat atau mu'alaf yang dilakukan oleh Donditan. Dan menurut kami ada beberapa hal yang mungkin perlu dikritisi. Bisa jadi ini juga menjadi masukan buat beliau. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas soal itu. Jadi seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman Tren Quran, hampir sebulan, bahkan sebulan lebih kita tidak update video panjang kita. Jadi pembahasan soal mu'alaf itu sudah sangat sering sekali kita bahas. Dan sebelum kita masuk ke materi intinya, jadi apa alasannya kenapa pada video-video kita kali ini, di beberapa video kita itu selalu membahas soal mu'alaf? Karena ada banyak sekali pertanyaan soal itu. Kenapa kita membahas soal mu'alaf? Jadi teman-teman, jadi kalau lihat di video-video kita yang paling populer, sebenarnya video paling pertama trending itu di video soal mu'alaf. Tapi kemudian tanpa sengaja kita lihat video soal tata cara mandi wajib dari Ufit TV waktu itu, karena viewsnya sampai 3 jutaan, akhirnya kita buat videonya. Tapi itu sebenarnya menyalahi tujuan utamanya, karena kita awalnya mau membahas soal mu'alaf. Tapi seiring dengan waktu, konten kita soal mandi wajib mulai habis dan kita bingung, tidak tahu mau upload soal apa. Akhirnya kita kembali cari tema yang sebenarnya dari channel ini. Tema awalnya yaitu soal mu'alaf, dan akhirnya kita fokus lagi bahas soal mu'alaf. Nah teman-teman, kita juga akan mempersiapkan ada channel baru juga yang akan kita fokus satu masalah dan nanti kita rilis. Nah kita kembali ke pertanyaan awal. Jadi proses syahadat yang dilakukan oleh Donditan itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita berikan masukan. Yang pertama, pada saat proses syahadat, itu yang pertama harus memastikan bahwa syahadat yang dilakukan oleh si calon mu'alaf tersebut itu bukan karena paksaan. Itu penting karena itu disebutkan sendiri dalam Al-Quran bahwa la ikraha fiddin. Jadi harus tanpa paksaan. Dan kemudian setelah bersyahadat, ada hal-hal positif juga. Jadi setelah bersyahadat, Donditan itu memberikan proses belajar gratis. Jadi guru privat gratis yang langsung datang ke tempat si mu'alaf yang baru tersebut. Nah, dan ini saya rasa cukup positif, karena banyak orang-orang yang mu'alaf itu yang kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau mungkin banyak yang belajar sendiri, akhirnya apa yang dipelajari itu mungkin sebagian keliru. Nah, tapi ada hal penting bahwa ketika seseorang itu sudah bersyahadat, sudah menyatakan diri berikrar menjadi seorang muslim atau mu'alaf, maka hal yang pertama dilakukan sebelum melakukan ibadah itu sebenarnya, kalau di urutannya itu paham akidah dulu, paham tauhid, dan biasanya para mu'alaf itu sebenarnya sudah melewati proses itu baru kemudian memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Tapi setelah proses itu, sebelum melakukan ibadah adalah bersuci. Nah ini yang mungkin bagi Donditan ini hampir tidak pernah dijelaskan. Bersuci di sini selain wudhu, yang terpenting adalah mandi besar. Kita tidak mengatakan mandi wajib, kita katakan mandi besar atau mandi wajib lah. Jadi tujuannya apa? Jadi sebelum beribadah, hadas besar, hadas kecil yang sudah melekat pada si mu'alaf tersebut selama sekian tahun sebelum ia menjadi muslim, itu dibersihkan sekali dengan mandi besar. Sebenarnya sederhana, kalau si mu'alaf itu belum tahu proses cara mandi wajibnya, cukup berdoa, tidak bisa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, kemudian berniat, lalu kemudian
wudhu, setelah itu mengguyur seluruh tubuhnya sampai basah sempurna, itu sudah bisa kita katakan sah mandi wajibnya. Jadi yang penting itu diantaranya itu, karena seorang mu'alaf ketika setelah bersyahadat, ia tentu akan melaksanakan sholat. Kalau belum melaksanakan mandi besar, mandi wajib, maka baru hadas besarnya yang baru hadas kecilnya yang bisa terangkat kalau dia hanya wudhu. Tapi kalau mandi, tentunya itu akan menyempurnakan apa ibadah yang ia akan lakukan selanjutnya. Kemudian yang terpenting juga bahwa pada saat beribadah paham rukun dan syarat dan rukunnya. Kalau paham rukunnya berarti ibadah yang ia lakukan bisa dipastikan bahwa ibadahnya itu sah, karena bisa jadi antara sunnah dan rukun itu tidak dipahami, maka cenderung orang akan beribadah tidak paham. Ketika misalnya meninggalkan sunnahnya, ia ragu bahwa ibadahnya itu sudah sah atau tidak. Tapi kalau dia bisa membedakan rukun dan sunnahnya, maka itu akan terhindar dengan hal-hal seperti itu. Contoh sederhana, ketika seseorang belajar wudhu tidak paham yang mana rukun dan mana sunnah, maka itu biasanya akan was-was ketika misalnya tidak melakukan sunnah, menganggap bahwa wudhunya tidak sempurna. Nah, mungkin itu saja beberapa masukan kita, tapi yang jelas teman-teman, jadi proses mu'alaf yang dilakukan oleh Doni Tan memang bisa, siapa saja bisa mensyahadatkan orang, tapi jauh lebih baik untuk belajar hal-hal yang terkait dengan proses syahadat tersebut, dan mungkin bimbingan-bimbingan apa yang bisa dipelajari oleh si calon mu'alaf maupun orang yang mensyahadatkan orang tersebut. Tapi ada satu hal lagi, kritik kita soal beberapa pemahaman yang diajarkan oleh Doni Tan. Dia pernah menyampaikan, bahkan sering menyampaikan bahwa kritiknya soal kasihilah musuhmu itu sering sekali dikritik oleh Doni Tan terhadap salah satu ayat Bible. Menurut saya pribadi, ayat itu sebenarnya benar, tergantung persepsi kita. Contoh sederhananya, ketika Rasulullah SAW memenangkan perang Badar dan banyak sahabat, banyak kaum kafir Quraisy yang ditangkap, itu Rasulullah SAW memperlakukan musuhnya atau orang yang memeranginya dengan sangat baik, dengan memberikan makan, kemudian memberikan tempat tinggal atau tempat penampungan untuk sementara. Bahkan sebagian ada yang dibebaskan dengan syarat mau mengajari kaum muslimin pada waktu itu. Jadi kasihilah musuhmu itu sebenarnya pemahamannya luas. Jadi itu tidak bisa kita pahami sebagai sesuatu yang negatif. Mengasihi bisa saja menghentikan perbuatan buruk musuh yang menyerang kita, itu juga bagian dari mengasihi. Nah, itulah beberapa yang juga diajarkan oleh Rasulullah. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.